Perkenalkan, nama saya Jesslyn dengan NIM 1903026 dari kelas TPMB angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Total Solid dan Rasio C/N pada produksi biogas dari limbah buah mangga atau Mangifera indica. Kebutuhan energi manusia terus meningkat, begitupun dengan ketergantungan manusia akan energi fosil untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia memiliki masalah serius terkait dengan pengelolaan sampah dan sampah yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sampah yang terus dibiarkan dan tidak diolah akan menimbulkan berbagai macam pencemaran lingkungan seperti bau yang tidak sedap, pengerusakan komposisi tanah dan air, dan efek rumah kaca akibat peningkatan karbon dioksida. Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengkonversikan sampah organik menjadi biogas. Dengan demikian, pencemaran lingkungan akan berkurang dan ketergantungan manusia akan bahan bakar fosil juga berkurang. Biogas merupakan energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak tanah dan dalam skala besar dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik karena sifatnya yang terbarukan atau renewable. Pada beberapa penelitian digunakan sampah organik yang terdiri dari berbagai macam limbah buah dan sayuran. Namun yang lebih berpotensi untuk diproduksi menjadi biogas yaitu limbah buah mangga. Karena limbah buah mangga memiliki tingkat kuantitas gas metan serta potensi energi kalor yang baik. Untuk lebih jelasnya akan saya uraikan secara rinci sebagai berikut. Sampah organik merupakan sampah yang bersifat biodegradable karena terdiri dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba. Sampah digolongkan organik apabila terdiri dari bahan penyusun hewan dan tumbuhan, bisa juga komponen lain seperti kertas ataupun sisa makanan. Sampah organik digolongkan menjadi sampah organik kering dan sampah organik basah. Sampah organik kering yaitu sampah yang memiliki kandungan air yang rendah seperti kayu ataupun dedaunan. Sedangkan sampah organik basah yaitu sampah organik yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi seperti limbah sayuran ataupun limbah kulit buah. Mangga memiliki nama ilmiah Mangifera indica yang termasuk ke dalam marga Mangifera yang terdiri dari 35 hingga 40 anggota dan suku Anarchaeinaceae. Tumbuhan mangga ini termasuk ke dalam tumbuhan habitus atau tumbuhan tingkat tinggi. Biogas merupakan gas yang berasal dari penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob atau kondisi kedap udara. Komposisi biogas antara lain terdiri dari metana sebesar 60 hingga 70%, karbon dioksida 30 hingga 40%, nitrogen 3%, hidrogen terdiri dari 1 hingga 10%, oksigen 3%, dan hemiselulosa sulfida sebesar 5%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi biogas. Yang pertama yaitu lingkungan anaerob. Biodigester yang terkontaminasi dengan udara akan mengalami penurunan produksi biogas karena bakteri akan berkembang biak dengan tidak sempurna apabila terkontaminasi dengan oksigen atau O2. Selanjutnya yaitu temperatur. Semakin tinggi suhunya maka akan semakin cepat juga reaksinya. Akan tetapi bakteri akan semakin berkurang. Untuk suhu optimum produksi biogas yaitu 35 derajat Celcius. pH atau derajat keasaman. Apabila pH mengalami penurunan yang cukup besar, maka aktivitas mikroorganisme penghasil metan akan terhambat. Untuk pH optimum produksi biogas yaitu antara 6,4 hingga 7,4. Untuk mempertahankan pH pada kisaran yang diinginkan, maka perlu ditambahkan larutan kapur sebagai buffer. Konsentrasi substrat atau rasio C/N. Rasio C/N yang optimum untuk produksi biogas yaitu 20/1 hingga 30/1. Selanjutnya yaitu zat beracun. Bakteri penghasil metan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap zat toksik ataupun zat beracun. Senyawa seperti antibiotik, desinfektan, dan logam berat dapat menghambat proses penguraian dalam produksi biogas. Faktor yang selanjutnya yaitu lama fermentasi. Semakin lama fermentasi, maka akan semakin banyak juga biogas yang dihasilkan. Akan tetapi, lama fermentasi ini harus disesuaikan dengan bahan baku yang digunakan. Kandungan air. Aktivitas normal mikroba penghasil metan apabila terdiri dari 90% air dan 7 hingga 10% bahan kering. Faktor yang selanjutnya yaitu pengadukan. Sebelum memasukkan bahan organik,
ke dalam biodigester, maka perlu diaduk dulu sehingga bahan menjadi seragam dan homogen. Apabila tidak dilakukan pengadukan, maka bahan organik akan menggumpal dan mengendap. Faktor yang selanjutnya yaitu starter. Starter ini merupakan suatu bahan yang digunakan untuk mempercepat proses penguraian bahan organik hingga menjadi biogas. Selanjutnya yaitu total solid dan volatile solid. Konsentrasi TS yang lebih dari 15% akan menghambat proses metabolisme. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan TS tetap berada di bawah 15%, maka perlu ditambahkan sejumlah air. Selanjutnya yaitu nilai potensial biogas. Biogas yang bebas zat pengotor dan mencapai kualitas pipeline adalah setara dengan gas alam. Adapun pada penelitian kali ini akan diketahui kadar nilai TS optimum pada produksi biogas dari fraksi limbah buah mangga, pengaruh rasio CN pada umpan reaktor dengan kadar TS optimum. Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Kimia STT Migas Balikpapan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian kali ini antara lain botol kaca 500 ml sebagai biodigester batch, rubber septum, kawat kecil, jarum dan selang, manometer pressure gauge, dan gas kromatograf Shimadzu 8A. Untuk bahan yang dibutuhkan antara lain limbah buah mangga sebanyak 250 gram, efluent degasser aktif dengan kadar TS 8,02 hingga 9,11%, dan rasio CN 32,37. Prosedur penelitian yang pertama yaitu memvariasikan TS dengan penambahan air hingga mencapai kadar 10%, 15%, dan 20%, dan memvariasikan kadar rasio C per N dengan penambahan pupuk ZA hingga mencapai 10, 20, 30, dan 36. Langkah selanjutnya yaitu merangkai alat biogas seperti gambar di samping. Substrat dengan berbagai macam kadar dimasukkan ke dalam digester batch dan ditutup dengan rubber septum dan diikat dengan menggunakan kawat kecil sebagai penahan tekanan. Langkah selanjutnya yaitu memastikan apakah digester batch tidak mengalami kebocoran dengan merendam botol pada air. Apabila tidak mengeluarkan gelembung gas, maka botol tersebut atau digester batch tersebut aman dari kebocoran. Selanjutnya yaitu melakukan flushing dengan nitrogen selama 5 menit untuk mengusir kandungan oksigen dalam digester. Lalu menganalisis kadar TS dan VS dengan metode standar analisis air limbah. Selanjutnya yaitu menganalisis karbon sesuai dengan standarisasi analisis total organik karbon tanah dan sedimen, sedangkan analisis nitrogen dengan metode Geldal. Tekanan biogas diukur dengan manometer pressure gauge setiap 3 hingga 5 hari sekali, lalu dilakukan perhitungan volume. Lalu setelah dilakukan perhitungan, maka gas dalam digester dibuang dengan cara memasukkan jarum yang terhubung pada selang yang dicelupkan ke dalam air. Kemudian untuk analisis gas metana, sampel diambil seminggu sekali dan untuk menganalisis digunakan alat yang disebut dengan gas kromatograf Shimadzu 8A. Adapun percobaan ini dilakukan pada kondisi anaerob dengan suhu 35 derajat Celcius selama 30 hari. Demikian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini.